Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Oktarika Ramadhani dari Universitas Sriwijaya jurusan Matematika. Nah, di sini saya ingin menjelaskan program dari akar persamaan kubik, mencari akar persamaan kubik. Nah, yang pertama itu program akar persamaan kubik ini. Program ini untuk menentukan judul dari program yang akan kita buat. Nah, UseSmart ini itu adalah library Pascal supaya dia bisa membaca operasi-operasi seperti power. Ini bisa dibaca oleh program Pascalnya. Nah, setelah itu variabel yang akan kita gunakan. Nah, itu ada A, B, C, D, P, Q, R, S1, S2, dan real. Nah, semua bilangan itu adalah bilangan real dari X1, X2, X3. Lalu bikin ini untuk memulai suatu program. Setelah itu program akan dijalankan. Yang pertama itu write, masukkan koefisien X pangkat 3. Nah, akar persamaan kubik itu kan AX pangkat 3 ditambah BX secara umum, BX pangkat 2 ditambah CX ditambah D. Nah, yang pertama itu masukkan koefisien X pangkat 3. Nah, semua perintah di dalam Pascal ini harus ditutup dengan titik koma. Nah, write ini untuk melakukan pernyataan. Dia ini untuk memasukkan pernyataan di output. Nah, read A, dia akan membaca nilai dari masukan koefisien ini. Nilai yang kita input itu A, sebagai A. Lalu masukkan koefisien X pangkat 2. Nah, itu B. Nah, secara umum kan ini ya, secara umum itu akar persamaan kubik itu A X pangkat 3 ditambah BX ditambah BX pangkat 2 BX pangkat 2 ditambah CX ditambah D. Nah, ini adalah A yang masukkan koefisien pangkat 3. Koefisien itu depannya, nilainya. Nah, lalu masukkan koefisien pangkat 2, nilai dari B. Lalu masukkan koefisien X, itu nilai C. Dan masukkan nilai konstanta. Konstanta itu D, yang tidak mempunyai variabel X. Nah, setelah itu kita masuk ke proses. Nah, P, di sini kita akan menggunakan rumus ini. Rumus dari untuk mencari X1, X2, X3 dari akar persamaan kubik. Nah, di sini kan panjang nih. Jadi kita buat variabel dulu. Variabel supaya kita mencari X1, X2-nya tuh nggak panjang. Nah, variabel P-nya itu min B. Nah, variabel yang ini itu P, lalu Q ini yang ini, Q, nilai yang ini, Q, dan ini R. Ini Q 2 B pangkat 3 dikurang 9 dikali A B C ditambah 27 dikali A kuadrat ditambah D. A kuadrat tambah D. Nah, yang ini adalah R-nya. Setelah itu kita gunakan S1 itu untuk keseluruhan dari keseluruhan dari semua ini. Nah, di sini kan dalam tanda kurung. Nih. X1
mana nih, S1 nya itu setengah, itu 0,5 dikali Q-nya tadi nilai yang ini ditambah SQRT. SQRT ini adalah akar dari Q kuadrat dikurang R, akar Q kuadrat dikurang R. Nah, jadi setengah dikali ini kan adalah Q ya, Q dikurang S, yang ini ditambah, yang kurang ini ditambah, yang ini kan Q dikurang SQRT, ada akar lagi angka 3. Kita mencari yang di dalam akar ini nanti kita bacanya yang di sini. Nah, kalau S2 itu yang Q-nya tuh dikurang, yang tadi bawah tadi. Nih, dikurang. Nah, setelah itu masuk ke X1. Nah, X1 tadi kan itu adalah P dikurang power. Power itu akar. Power itu akar. Jadi akar kan akar 3 dari akar dia itu begini ya. Ini kan 3. Pada umumnya dia tuh kan 2 ya, tapi ini 3. Jadi kita gunakan 3 ini 1/3 karena pangkat dari semua akar ini adalah 1, jadi 1/3. Rumus dari logaritma kalau tidak salah, logaritma atau eksponen, eksponen. Terus untuk mencari X2 ini itu P yang ini tadi, P masukkan nilai ini. Ini kan sama saja seperti 1/6A ditambah akar 3/6A. Nah, ini kan menyebutnya sama nih, tapi ini bisa dipisah. Dan dipisah ini semua masing-masing dari angka ini nih bakal dikaliin sama yang ini. Sama aja dia tuh sama aja dia tuh seperti ini, P ditambah 1/6A. Nah, dikali power itu kan pangkat 3 dari S1 tadi. S1 tadi yang ini kan. Nah, S1 tadi ditambah power itu akar dari akar pangkat 3 dari S2 ditambah kan. Nah, lalu ini kan ditambah. Nah, ini kan ditambah nih. Nah, ini kan ditambah. Jadi ditambah SQRT 3. Akar dari 3. Lalu dimasukkan seperti yang 1/6A tadi, dimasukkan nilai dari S1 dikali S1 power S1 akar 3 karena dia pakai akar. Ditambah SQRT ini power S1 dikurang S2. Nah, yang X3 tadi sama aja seperti ini, tapi dia bukan ditambah, melainkan dikurang. Lalu di sini kita akan menghasilkan outputnya. With hasil dari X1 yang dibaca itu X1-nya, X1, proses dari X1. Lalu X2-nya baca dari X2-nya, proses dari X2, dan X3-nya dibaca akan dimunculkan itu dari nilai X3 yang telah dilakukan perhitungan oleh program. Coba kalau kita run ya. Masukkan koefisien X pangkat 3. Itu depannya X pangkat 3 berarti misalnya
ini 4. Ini terserah ya kalian mau masukin berapa, tergantung sama soalnya yang kalian punya. Misalnya ini min 1, ini 3. Nah, dia akan menghasilkan X1 nya itu 3. Nah, ini kan sebenarnya panjang nih, 5, 7 panjang angkanya, tapi saya batasin itu jadi 2 angka di belakang koma dengan cara seperti ini. Loh, wait, ulang. Terserah ya kalian, tergantung sama soalnya, soal yang kalian dapat. Agak ngelag guys. 1 misalnya min 1. Ntar ya, agak nge-lag ini. Oke, sepertinya sinyal yang nge-lag, tapi setelah kalian input nilainya, nilai dari ini inputnya sudah kalian input, maka dia akan menghasilkan X1, X2 nya. X1 nya 3, X2 nya min 1, dan X3 nya 2. Sekian program mencari akar persamaan kubik dari saya. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.